Jejak kujang kini dapat juga ditelusuri di wilayah Jawa Barat lainnya. Di Bogor, kujang dapat ditemukan dengan mudah. Kujang yang ditancap di tugu atau dikenal dengan tugu kujang sangat populer di kota hujan ini. Tugu kujang menjadi ikon kota Bogor. Lokasi Tugu Kujang tepat berada di pertemuan antara Jalan Pajajaran dan Oto Iskandar di Nata. Tugu Kujang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah badan tugu berbentuk obelisk yang ujungnya terpotong. Bagian atasnya yaitu ornamen kujang, tepatnya jenis kujang kuntul bermata empat yang terbuat dari baja anti karat. Berukuran 7 meter dan beratnya mencapai 800 km. Tinggi Tugu Kujang secara keseluruhan mencapai 25 meter. Dibangun pada tahun 1982, 35 tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Wali Kota Ahmad Sobana. Bogor tak hanya sebatas menyimpan kujang sebagai ikonnya saja. Kota ini juga menyimpan sang ahli kujang atau disebut Guru Teupa Kujang, yaitu Wahyu Afandi Suryadinata atau Abah Wahyu sapaannya. Pertemuan dengan kujang saat pertama kali yang tak disengaja pada tahun 1993 sangat membekas dan menjadikan titik awal jalan hidup Abah Wahyu dengan kujang. Awalnya ketertarikan saya terhadap kujang itu memang nggak disengaja ya. Dulu pernah saya menemukan kujang, itu sekitar tahun 93 akhir di muara sungai Sukawayana, Sukabumi. Itu nggak sengaja itu gitu. Nah, ada kujang, entah siapa yang menyimpan di sana, di atas batu. Ya saya ambil. Itu waktu itu sekitar 5:30 pagi. Karena saya mulanya, saya dulu senang berjalan, senang menyendiri ke hutan, ke gunung, ke pantai. Nah, setiap libur saya lakukan itu. Entah apa yang saya cari saya juga nggak tahu. Cuman kesenangan aja. Tapi ketika Desember 93 itu saya jalan dari dermaga Pelabuhan Ratu pagi-pagi, nah sampai di Sukawayana itu sekitar 5:30 sore lah. Hujan besar di waktu itu jarang sekali rumah, jalan ini villa-villa juga hampir nggak ada. Nah waktu itu ada saung, saya tinggal saya neduh di sana. Nggak lama ketiduran. Nah, lalu itu setelah ketiduran saya bangun subuh, pagi-pagi saya cuci muka di kali, di muara itu. Ternyata muara itu sekarang itu disebut Muara Sukawayana. Dulu nggak tahu kalau itu Sukawayana. Nah, ketika saya naik ke atas itu saya lihat di atas batu itu ada kujang, berdiri gitu ya. Lalu saya hampiri. Begitu saya lihat ini saya tahu ini kujang. Ya, kan kita sering lihat gambarnya model seperti kujang. Nah saya ambil. Yang anehnya kujang itu kok hangat gitu. Padahal kan semalam tuh hujan besar, waktu dingin. Harusnya besi itu dingin, ini kok hangat. Saya tengok ke sana kemari. Siapa tahu ini sengaja orang taruh di situ. Tapi lucunya itu dia berdiri atas batu, menancap gitu, tapi longgar. Nah batunya itu persis seperti habis dibor gitu. Tapi agak besar, sekitar kelingking gini. Nah kujang itu menancap di sana longgar, saya cabut. Nah kalau umpamanya ini semalam, itu pasti si bubuk-bubuk itu kan udah basah ya. Ini seperti baru aja itu ditancap di situ, seperti dibor. Saya ambil hangat, udah saya nggak banyak cerita, tengok sana, tengok sini nggak ada orang lain. Saya bawa pulang, saya pertanyakan kepada guru saya,
Nah, saya bilang saya nemuin ini. Oh, kujang katanya gitu. Ya saya tahu. Guru saya itu Anis Jati Sunda namanya. Beliau mengatakan bahwa ini kujang ini pernah dipakai oleh para bupati zaman Pajajaran, begitu aja. Bupati itu bupati lah sekarang sih ya, bupati atau wali kota lah. Pernah digunakan oleh para bupati zaman Pajajaran menurut keterangan beliau. Saya kan nggak begitu orang yang tidak mudah percaya terhadap siapapun, termasuk kepada guru saya. Tapi saya penasaran untuk berikutnya saya tanya, apa ciri-cirinya ini kujang ini sudah pernah digunakan oleh para bupati Pajajaran? Yang pertama katanya lubangnya itu matanya itu 5. Yang kedua jenisnya ciung. Jadi kujang ciung mata 5 itu pegangan para bupati dan girang serat zaman Pajajaran. Begitu menurut beliau. Saya penasaran, berikutnya saya minta kujang itu dari mana, apa saja, begitu. Bagaimana sejarahnya. Dia rupanya dalam jangka waktu 2 minggu lah kalau nggak salah, itu sempat membuat tulisan semacam diktat begitu. Itu terjadi tahun 94-an, 95. Nah, saya dapat itu. Saya sarankan ini supaya disebarkan ke masyarakat, supaya masyarakat tahu kalau kujang itu bukan hanya seperti yang kita lihat umum aja begitu. Sempat dimuat di Radar Bogor tahun 97. Selama 1 hari penuh. 1 minggu. 7 hari berturut-turut. Menceritakan tentang kujang. Baru saya paham tuh. Nah, sumbernya dari mana? Saya bilang sumbernya dari Pantun Bogor, menurut beliau. Jadi ada beberapa episode di Pantun Bogor itu menceritakan tentang kujang sampai detail. Abah Wahyu sangat hafal dan paham soal kujang sebagai benda pusaka sekaligus senjata tradisional Sunda. Pengetahuan ini didapatnya dari berbagai sumber, yaitu dari sang guru budayawan Sunda Anis Jati Sunda, buku sejarah Sunda, dan sumber lainnya. Ya, ada beberapa pendapat ya. Para tokoh-tokoh Sunda, kujang itu katanya kukuh kana jangji, ya silahkan aja, singkatan itu ya, kukuh kana jangji. Ada juga kujang berasal dari kata kujawahyang. Ada juga berpendapat kujang itu kuujang, ada kudihiang dan sebagainya. Saya tidak menolak itu semua, juga tidak menganut itu semua. Saya hanya berpedoman, hanya bersumber kepada salah satu catatan sejarah. Di dalam sejarah Sunda, sejarah Jawa Barat, itu ada seorang raja namanya Rakyaan Medang, bergelar Prabu Hulu Kujang. Gelarnya gitu. Rakyaan Medang, Raja Sunda ini bergelar Prabu Hulu Kujang. Berarti kata kujang ini bukan singkatan. Saya ngambil dari situ aja. Ya kujang aja gitu. Nah, coba bayangkan aja kalau sekarang kujang berasal dari kata kuujang. Rakyaan Medang bergelar Prabu Hulu Kuujang, kan nggak enak. Apa sih artinya? Bergelar Prabu Hulu Kujawahyang. Bergelar Prabu Hulu Kukukana Jangji. Saya kayaknya agak kurang begitu tepat ya seperti itu. Tapi silahkan aja, mereka berpendapat kan. Kalau saya tetap aja kujang itu ya kujang. Sama dengan keris, emang keris singkatan? Bukan kan? Keris emang asal kata dari apa? Keris atau dari kalimat apa keris? Rencong juga bukan dari apa? Rencong aja. Manu juga sama.
badik juga sama, golok atau bedog sama. Jadi saya tetap berpegang pada kujang itu menurut saya ya bukan dari bukan dari singkatan satu kalimat atau bukan kirata lah, kujang aja udah gitu aja. Itu buktinya begitu. Zaman dulu, zaman kerajaan Galuh, Sunda Galuh Pajajaran, kujang ini ada 4 fungsi. Satu, sebagai pusaka. Kalau kujang itu sebagai pusaka, maka dibuatnya sebagus mungkin ya zaman dulu, sebagus-bagus zaman dulu kan. Kemudian si matanya itu ditutup atau dicocok menggunakan logam mulia, salaka. Bisa emas, bisa perak. Salaka itu logam mulia. Kemudian ya dia diberi muatan magis lah, ya begitu. Ya dengan harapan si kujang itu bisa menjaga dirinya, keluarganya dan lingkungannya begitulah. Jadi dia dibuat sedemikian rupa, diberi muatan magis. Nah ini fungsi pertama. Fungsi kedua untuk sekedar pakarang. Kalau kujang itu untuk pakarang, maka si bilahnya itu dilabur racun. Pakarang itu sekedar alat bela diri, bukan alat perang kujang itu. Alat bela diri. Nah si bilahnya dilabur dengan racun. Supaya orang yang terkena sedikit aja, tergores sedikit bisa fatal. Dan kujang ini juga salah satu senjata alat lempar, kalau terpaksa dilempar. Jadi si pemegang kujang ini harus pandai melempar seperti tentara komando. Kopassus itu kan harus pandai melempar dengan pisau. Sama. Nah dia alat lempar juga. Dalam keadaan terdesak, kalau nggak kena digores ya dari jauh bisa dilempar. Kalau untuk pakarang. Fungsi yang ketiga itu untuk pengarak. Nah kalau untuk pengarak itu batangnya panjang. Pegangannya ini, landiannya ini. Bisa 1,20 meter, bisa 1,5 meter. Memang untuk mengarak acara adat, keagamaan, dan kenegaraan. Dulu itu begitu. Fungsi yang keempat untuk menyacar, memangkas semak belukar yang akan dijadikan lahan pertanian. Nah, tapi bentuknya beda. Bukan yang seperti kita lihat, enggak termasuk yang 6 jenis itu, enggak. Itu di Museum Sumedang ada. Di Museum Gusan Ulun Sumedang ada. Keseharian Abah Wahyu terkait aktivitasnya dengan kujang berlokasi di Panepaan Kujang Pajajaran di daerah Katulampa, Bogor. Di sini, Abah Wahyu dibantu oleh keluarga dan beberapa orang karyawan. Ini arah tengah kapasitas, ya. Sering juga ia menerima tamu dari latar belakang akademisi yang memiliki ketertarikan dengan kujang. Tapi dia wibu bilang, ini mas, untuknya masa dikirim oleh dia. Kujang memiliki beragam jenis berdasarkan bentuknya. Ada 7 jenis kujang, 6 jenis berdasar pada bentuk kepala hewan, 1 jenis bentuk khusus wayang. Ketujuh jenis kujang telah diajukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masuk dalam hak kekayaan intelektual atau HAKI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2013. Jenis kujang yang beraneka ragam tetap tak lepas dari makna dan filosofi mendalam yang melekat padanya. Tak hanya fasih tentang pengetahuan kujang, Abah Wahyu hingga kini masih terlibat langsung dalam pembuatan kujang.
Pembuatan kujang dikerjakan di bengkel atau pandepaan yang terletak di seberang jalan. Bengkelnya sederhana. Di dalamnya terdapat berbagai perkakas untuk membuat kujang, ada tungku pijar, gerinda, bor, dan amplas. Kujang menjadi sumber rezeki bagi keluarga dan karyawan. Keputusan untuk kujang sebagai sumber rezeki atau penghasilan diputuskan setelah sebelumnya selama 5 tahun pada tahun 2005 memberikan kujang secara cuma-cuma bagi orang lain. Kini Abah Wahyu menerima permintaan pembuatan kujang untuk koleksi. Uniknya, setiap permintaan pembuatan kujang disesuaikan dengan identitas sang pemesan. Kujang menjadi jalan hidup dan penghidupan bagi Abah Wahyu. Di Panapaan, kujang tak hanya berbentuk bilah benda tajam sejengkal, melainkan hadir dalam berbagai macam bentuk. Ada bentuk yang lebih kecil yaitu berupa miniatur dalam kaca, gantungan kunci, pin, dan motif dalam celana sarung. Ada alasan tersendiri bagi Abah Wahyu memunculkan beragam bentuk kujang. Abah Wahyu bercita-cita untuk lebih mengenalkan kujang kepada masyarakat yang lebih luas. Tak terbatas hanya pada kolektor kujang sebagai benda pusaka saja. Tentu, bentuk kujang selain benda pusaka koleksi, harganya jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Kan zaman sudah beda. Ada pepatah Karuhun Sunda itu, Pajajaran ngigeran zaman. Jadi ada satu keyakinan dari orang-orang tua kami, Pajajaran sebenarnya nggak bubar gitu, nggak runtuh, masih tetap ada. Cuma ngigeran zaman sekarang, jadi kita harus berjoget sesuai dengan zaman. Kalau dulu jogetnya seperti itu, sekarang seperti ini gitu. Nah, kalau dulu kujang memang eksklusif, hanya dimiliki dan boleh hanya dipegang oleh orang-orang tertentu, ya sekarang kan beda. Pertama, orang ingin kujang. Kedua, yang membuat kujang, kalau terbatas kepada orang-orang tertentu, dari mana hidupnya? Contoh Abah gitu. Ya, walaupun memang Abah juga hidup nggak dari situ aja. Karena kerajinan yang lain, yang aksesoris, yang yang pajangan, itu saja. Kalau yang untuk pusaka terbatas memang. Saya terbatas kepada orang-orang tertentu aja, nggak semua. Pilih jenisnya segala macam. Tapi kita pilih pun yang pesan ngantri, banyak yang tidak terselesaikan. Boleh aja sekarang umum, nggak terbatas orang Sunda. Ya, salah satu misi Abah itu untuk mengenalkan kujang, bukan saja kepada orang Sunda, tapi pada umum, terutama generasi muda. Saya ingin supaya mereka tahu. Seperti kita mengenal keris sudah lama, kan gitu. Ya, kujang juga supaya orang tahu. Dan orang boleh memiliki siapapun juga. Inilah jalan yang dipilih Abah Wahyu. Tetap melestarikan kujang sebagai benda pusaka, juga mengenalkan kujang dalam bentuk yang lebih populer kepada masyarakat luas sebagai warisan budaya Sunda berbentuk senjata tradisional. Menelusuri jejak kujang yang awalnya berfungsi sebagai perkakas pertanian serta senjata bagi bangsawan, hingga kini menjadi benda pusaka yang dikoleksi dan sebagai simbol budaya yang lebih populer menjadi penting. Penting mengetahui, memahami, dan melestarikan budaya Nusantara, akar budaya kita. Semangat dan filosofi kujang untuk diterapkan di kehidupan sekarang dan generasi nanti sang penerus.